Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas terkait dengan pembelajaran trigonometri SMA pada mata kuliah pembelajaran matematika SMA. Nah, beberapa hal yang telah dipelajari dan didiskusikan terkait dengan pembelajaran trigonometri SMA yaitu terkait dengan pengukuran menggunakan konsep atau alat ukur klinometer, kemudian pembuktian identitas trigonometri, kemudian melukis grafik fungsi trigonometri, dan bagaimana cara membelajarkan grafik fungsi trigonometri. Nah, keempat hal ini sudah ditugaskan dan sudah didiskusikan pada kelas masing-masing. Saya akan memberikan feedback terkait dengan diskusi maupun tugas yang telah dikumpulkan. Yang pertama, terkait dengan melakukan estimasi pengukuran dari tinggi bangunan, pohon, atau tiang listrik dengan menggunakan alat ukur klinometer. Nah, di sini kalian melakukan proyek pengukuran. Jadi proyek ini bisa kalian lakukan nantinya ketika menjadi guru. Proyek ini bisa dilakukan sebagai pembelajaran berbasis proyek untuk siswa SMA. Nah, pada tugas yang telah dikumpulkan ternyata ada cukup banyak ditemukan kesalahan yang unik dalam melakukan estimasi pengukuran menggunakan klinometer. Jadi saya pikir ini akan menghasilkan akan dilakukan proyek yang sudah tepat untuk mahasiswa, tapi ternyata ada berbagai jenis kesalahan dalam melakukan estimasi pengukuran tinggi dari suatu bangunan atau pohon atau tiang listrik yang dilakukan. Jadi yang pertama, saya akan membahas terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Yang pertama yaitu kesalahan menentukan tinggi pengamat. Jadi pengamat yang klinometer itu kan menggunakan busur ya. Kemudian pengamat mengamati puncak dari suatu bangunan atau tiang listrik atau pohon. Nah, yang digunakan untuk mengamati adalah mata. Maka pengukuran tinggi pengamat itu diukur sampai dengan batas mata. Ya, jadi karena yang melakukan pandangan ke arah puncak dari bangunan itu adalah mata. Dan penempatan busur itu juga berada sejajar dengan mata. Maka kesalahan yang pertama ini yang ditemukan yaitu ini banyak sekali ditemukan yaitu yang diukur adalah tinggi badannya. Jadi bukan tinggi badannya, tapi tinggi sampai dengan mata. Kalau tinggi badan kan berarti masih ada beberapa jarak antara mata sampai dengan puncak kepala. Gitu. Jadi akan menyebabkan estimasinya kurang tepat. Kemudian ini juga terdapat kesalahan. Jadi walaupun nanti pandangan matanya mengarah menuju puncak, kemudian dia mengarah, artinya yang ini kan dagunya lurus sejajar. Kemudian ketika dia mengarah ke atas, maka di sini kan berubah. Nah, bukan sudut ini juga yang diukur. Jadi tinggi pengamat yang diukur tidak sampai pada dagunya, tapi tetap sampai pada mata. Dan ketika mengukurnya pada sudut ini, maka konsepnya juga akan salah. Oke, jadi pengukuran itu pusatnya ada di mata yang mengarah pada puncak bangunan. Maka yang diukur tinggi pengamatnya adalah sampai mata. Kemudian
Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan posisi pengamatan. Oke, jadi yang pertama ini. Yang pertama diletakkan di sini ada sejenis ember diletakkan di sini, kemudian di sini ada sudut alfanya. Nah, konsep dari gambar ini, konsepnya tidak salah untuk menentukan tinggi tiangnya, tetapi dalam pelaksanaan pengukuran ini kurang tepat. Bagaimana akan melakukan pengukuran jika tinggi embernya kan di sini. Kemudian bagaimana kita akan melakukan pengukuran? Apakah kita duduk kemudian mata berada di samping ember kemudian menghadap ke tiang? Ya, tentu ini sangat merepotkan. Jadi ini merupakan salah satu kesalahan posisi pengamatan. Gitu. Kemudian kalau misalkan mau menggunakan estimasi di sini dipasang langsung busurnya, kemudian kira-kira arahnya menggunakan tongkat atau apa, kira-kira mengarah kepada puncak tiang listrik. Nah, ini juga mengakibatkan ketidakakuratan dalam pengamatan gitu. Karena yang lebih tepat itu ketika mata secara langsung mengamati pada tiang listrik gitu. Kemudian gambar kedua ini juga menunjukkan adanya kesalahan posisi pengamatan. Jadi kalau gambarnya seperti ini, maka secara kalau kita melihat gambar berarti kan sudutnya ada di sini. Pengamatan dilakukan di sini. Nah, padahal mata pengamat itu ada di atas. Ada di sini. Jadi ini kesalahan. Apakah kemudian ada orang lain yang duduk atau berbaring di sini kemudian mengamati tiang listrik? Nah, tentu ini akan sangat merepotkan. Jadi dua contoh gambar ini merupakan kesalahan posisi pengamatan ketika mengamati puncak dari suatu bangunan. Kemudian yang ketiga yaitu kesalahan menentukan sudut elevasi. Jadi sudut elevasi merupakan sudut yang terbentuk antara pandangan pengamat terhadap benda atau terhadap benda yang dituju. Jadi tinggi bangunan atau tinggi tiang listriknya. Jadi, nah yang ini dia menemukan sudut di sini adalah 26 derajat. Nah, kemudian dimasukkan dalam gambarnya 26 derajat adalah sudut alfa di sini. Nah, kesalahannya terletak di sini. 26 derajat itu merupakan sudut antara pengamat, pandangan mata pengamat dengan tinggi terhadap tinggi dari bangunannya. Maka sudut elevasinya ada di sini, yaitu 26 derajat ada di sini, dan alfa merupakan 90 derajat dikurangi sudut elevasi. Nah, untuk yang ini kesalahannya terletak pada penempatan busur. Bagaimana kita akan mengukur atau melihat berapa derajat sudut elevasinya jika busurnya berada di atas dari bagian teropong atau bagian tongkatnya. Oke, jadi ini juga merupakan kesalahan menentukan sudut. Kemudian kesalahan menggunakan konsep perhitungan ya. Karena kalau yang ini memang lanjutan dari sebelumnya, karena kesalahan menentukan sudut elevasi, jadi perhitungannya juga mengalami kesalahan karena di sini seharusnya tidak 26 derajat. Nah, kemudian yang ini kesalahan menggunakan konsepnya, seharusnya bukan cos yang digunakan, tetapi menggunakan konsep tan. Kemudian kesalahan selanjutnya yaitu ketidakakuratan pengukuran. Gambar yang di sebelah kiri, ukur jarak kita berdiri sampai dengan bangunan tersebut. Di sini jarak antara bangunan
dengan pengamat adalah 12 langkah kaki pengamat sama dengan 857 cm. Oke. Bagaimana kita yakin bahwa langkah kaki pengamat itu memiliki ukuran yang sama? Jadi ini merupakan salah satu contoh ketidakakuratan dalam pengukuran. Kalau mengukur jarak berarti kita bisa menggunakan meteran. Nah, jadi tidak menggunakan ukuran yang tidak sesuai dengan standarnya. Kemudian di gambar yang kedua, kesalahannya terletak pada tidak sejajarnya tinggi pengamat dengan ketinggian dari benda yang mau diukur. Jadi ini kan ada batasan lagi di sini. Ini kalau ceritanya mau mengukur tinggi pohon, nah di sini terlihat bahwa meteran yang digunakan itu mulai dari sini, kemudian diukur sampai dengan posisi pengamat. Nah, di sini ini kan posisinya tidak sejajar, maka pasti terjadi error pengukuran di sini. Maka ini termasuk dalam kesalahan dalam ketidakakuratan pengukuran. Kemudian, nah ini adalah kesalahan konsep pengukuran. Jadi gambar yang di sebelah kiri ini saya coba memahami apa yang mau diukur, tapi saya kok tidak menemukan apa yang seharusnya dilakukan. Tujuan kita melakukan proyek estimasi pengukuran tinggi bangunan itu kan karena ketidakmungkinan kita untuk mengukur bangunan tersebut secara langsung ya. Jadi kalau misalkan melihat gambar ini, seharusnya yang mau dihitung adalah ini tinggi tangganya. Tapi ternyata di sini sudah diketahui tinggi tangganya yaitu 305 cm. Kemudian di sini, nah kemudian ada orangnya di sini. Nah, ini jelas kesalahan konsep, tapi saya juga tidak memahami apa yang mau diukur di sini, gitu. Jadi perlu diperhatikan kembali bagaimana sebetulnya konsep pengukuran menggunakan klinometer. Kemudian gambar yang kedua, ini juga objek pengamatannya sebetulnya yang dipilih memang kurang tepat, karena seharusnya yang kita pilih benda yang tingginya cukup tinggi. Kemudian ini juga tidak menggunakan konsep klinometer. Jadi dari mana kita mengukur sudutnya? Misalkan ini tinggi dari bambunya sudah diketahui atau panjang dari bambunya diketahui, kemudian jarak dari tembok ke bawah sini juga diketahui, maka kita bisa menggunakan Pythagoras untuk menentukan tinggi dari tembok. Nah, jadi dua gambar ini menunjukkan bahwa masih ada kesalahan terkait dengan konsep bagaimana pengukuran menggunakan klinometer. Nah, ada beberapa pengukuran yang cukup baik, jadi dilakukan sesuai. Yang pertama, misalkan ini klinometernya dibuat dengan baik, misalkan ini menggunakan sedotan sehingga pengamatan mata nanti bisa melalui sedotan. Kemudian busurnya ditempel langsung pada sedotannya, kemudian diberikan pemberat sehingga kita mengetahui berapa sudut antara sudut pengamatan terhadap benda yang diamati. Kemudian tinggi pengamat sudah disesuaikan, yaitu sesuai dengan tinggi mata. Nah, ketika pengamatan, nah ini kegunaan benang yang diberi pemberat tadi. Jadi di sini jelas bisa terlihat berapa sudut yang terbentuk. Kemudian sudah diukur juga jarak antara benda yang diukur, tinggi pohon yang akan diukur dengan jarak pengamat. Kemudian ini adalah sketsa bagaimana konsep pengukuran menggunakan klinometer itu dilakukan atau diperhitungkan. Nah, dalam proyek ini
sedikit kesalahannya adalah pohon yang dipilih adalah pohon yang sedikit melengkung. Jadi sebetulnya tidak masalah karena yang kita hitung adalah puncak pohonnya, tapi akan lebih baik mungkin kita bisa menggunakan benda yang memang lurus, tegak, tidak terlalu melengkung seperti ini. Tapi pengukuran ini sudah baik dan sudah benar mulai dari konsepnya sampai dengan perhitungannya. Kemudian, nah ini juga bisa. Jadi di sini kita tidak menggunakan mata pengamat, tapi langsung melakukan estimasi perhitungan sudutnya, yaitu dengan menaruh busur pada kabel listriknya. Nah, jadi di sini ini kami ukur sudut antara tali pancang dengan ubin yang ada di tanah. Jadi pengukurannya berada di sini, walaupun ini tidak menggunakan mata pengamat, tetapi karena di sini sudah ada tali yang menghubungkan antara tempat pengamatan dengan puncak dari tiang listrik, maka ini konsep ini juga bisa digunakan gitu. Jadi pengukurannya bisa menggunakan konsep seperti ini juga. Kemudian, nah ini juga salah satu contoh yang melakukan pengukuran dengan tepat, yaitu klinometernya dibuat dengan baik, busurnya ditempel, kemudian ada tali pemberat, kemudian yang diukur adalah benda yang memang lurus, yaitu tiang listrik, kemudian melakukan pengamatan melalui yang tinggi pengamat diukur pada sampai dengan mata pengamat, kemudian pengamatan dilakukan melalui lubang sedotan, dan tali bisa menunjukkan besar dari sudut yang terbentuk, sudut elevasinya. Oke, jadi silakan diperhatikan kembali karena ini merupakan salah satu konsep dasar yang dipelajari dalam pembelajaran trigonometri SMA. Maka sebagai calon guru, kalian juga harus mengerti konsep pengukuran menggunakan klinometer. Nah, ini beberapa rangkuman kesalahan tadi. Yang pertama terkait dengan tinggi pengamatan tidak seharusnya hanya sampai mata. Kemudian klinometer hendaknya dibuat dengan tali pemberat sehingga kita bisa menentukan sudut yang tepat. Kemudian sudut pengamatan itu berbeda dengan sudut elevasi. Jadi kemudian tempat dari pengamat terhadap benda yang diamati hendaknya tanah dengan permukaan datar, jadi tidak ada selisih antara tinggi benda yang diamati dengan tinggi pengamat. Kemudian untuk memperoleh hasil yang akurat, maka gunakan juga alat ukur yang akurat. Jadi tidak menggunakan tadi seperti langkah kaki dan lain-lain. Oke. Kemudian itu terkait dengan pengukuran menggunakan klinometer. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan pembuktian identitas trigonometri sin kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa plus cos pangkat 4 alfa. Jadi untuk pembuktian ini ada kesalahan ya. Jadi nanti persamaan ini sama dengan 1. Oke. Jadi ada banyak sekali cara untuk membuktikan identitas trigonometri ini, membuktikan fungsi trigonometri ini. Nah, ini bisa digunakan dalam pembelajaran. Jadi menuntut siswa untuk mencari ketika membuktikan ini bagian mana yang bisa diubah
sehingga siswa bisa membuktikan dengan benar. Karena ada berbagai macam cara pembuktian, ada berbagai macam bagian yang bisa kita ubah sehingga pembuktian ini bisa terbukti. Jadi ini yang pertama, pembuktian yang sudah disampaikan pada materinya. Di sini kita merubah sin kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa plus cos pangkat 4 alfa. Jika kita keluarkan cos kuadrat alfa, jadi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa. Nah, kemudian pembuktian ke ruas kiri dari ruas kanan itu juga dengan melakukan prosedur yang sama, jadi tinggal dibalik saja. Nah, pembuktian yang lain, misalkan ini sin kuadrat kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat alfa, kemudian di sini juga sin kuadratnya diubah menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Nah, kemudian ini dioperasikan sehingga negatif cos kuadrat alfa dan cos kuadrat alfa saling menghilangkan, begitu juga untuk cos pangkat 4 alfa. Kemudian yang lainnya adalah di sini cos pangkat 4 alfa dipecah menjadi cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa. Kemudian di sini juga bisa nah, dari persamaan ini kita keluarkan nilai cos kuadrat alfa sehingga menjadi bentuk seperti ini. Nah, ketemulah sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Bentuk yang lain, kita keluarkan sin kuadrat alfa dan kita keluarkan cos kuadrat alfa. Nah, biar nanti di sini ketemunya sin kuadrat plus cos kuadrat sehingga bernilai 1. Kemudian, nah, di sini ada bagian yang lain, cos kuadrat kita jabarkan menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Yang ini kita jabarkan 1 min cos kuadrat alfa. Jadi sinnya yang diubah. Kemudian untuk melukis grafik fungsi sinus kosinus menggunakan tabel dan lingkaran satuan, maka ini bisa dilakukan secara manual. Jadi saya banyak temukan kalian menggunakan gambar dan saya cari ternyata gambarnya dari hasil googlingan. Jadi bisa dilakukan secara manual ataupun menggunakan GeoGebra, tapi tetap memperhatikan sudut berapa, hasilnya berapa. Maka grafik yang terbentuk itu grafik yang memang dibuat dari tabelnya ataupun lingkaran satuannya. Ini adalah contoh grafik fungsi sin menggunakan lingkaran satuan. Kemudian ini contoh grafik fungsi kosinus menggunakan tabel. Jadi didaftar dulu berapa sudutnya dan berapa nilai kosinusnya. Kemudian dari titik-titik ini kita dihubungkan menjadi sebuah grafik. Kemudian ini adalah contoh grafik fungsi tan baik menggunakan lingkaran satuan maupun menggunakan tabel. Oke. Yang terakhir, terkait dengan cara yang menurut Anda paling efektif untuk membelajarkan siswa menggambar grafik fungsi sinus dan kosinus. Sebagian besar sudah menjelaskan bahwa cara yang paling efektif memang diajarkan secara langsung. Oke, jadi bisa menggunakan papan tulis ataupun bisa menggunakan media. Jadi boleh. Tetapi ketika menggunakan media maka perlu diperhatikan bahwa siswa harus mengerti konsep bagaimana cara menggambar atau melukis grafik fungsi sinus dan kosinus. Jadi ini adalah contoh yang kurang tepat. Walaupun menggunakan media, maka harus tetap dimulai dari misalkan menggunakan tabel. Artinya ada titik koordinat dari masing-masing, ada titik koordinatnya, sehingga kenapa bisa terbentuk grafik fungsi sinus itu seperti ini dan grafik fungsi kosinus itu seperti ini. Jadi ini kurang tepat karena tidak menggunakan tabel dan tidak ditunjukkan titik-titik koordinatnya. Nah, ini sudah merupakan contoh yang tepat. Kita bisa menggunakan tabel terlebih dahulu, kemudian gambar titik-titik koordinatnya, kemudian baru dihubungkan sehingga terbentuk grafik fungsi yang
diinginkan. Oke. Ini untuk contoh yang sinus, kemudian ini contoh yang kosinus. Dengan cara yang sama, maka kita bisa membentuk grafik fungsi yang diinginkan. Jadi, walaupun menggunakan aplikasi, maka konsep ataupun algoritma ataupun prosedur yang dilakukan dalam melukis grafik fungsi sinus dan kosinus itu harus dilakukan dengan tepat. Oke, demikian sedikit penjelasan ataupun feedback dari pembelajaran trigonometri yang telah kalian buat dalam bentuk tugas dan telah kalian diskusikan dalam psikologi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.